Dunia romansa mempersembahkan kisah nyata fiktif yang mengiris hati dan membakar hasrat. Kalau kamu suka cerita panas penuh emosi seperti ini, subscribe, like, komen, dan share video ini sekarang juga. Siapkan dirimu, karena kisah ini akan membuatmu bertanya, apakah cinta sejati bisa bertahan ketika tubuhmu dimiliki pria lain? Saat dia menyentuh paha bagian dalamku di ruang kerja yang terkunci rapat itu, aku tahu semuanya sudah terlambat. Aku bukan lagi istri yang setia. Aku adalah milik Rayhan, bosku. Bahkan sebelum aku sadar bahwa aku sudah mulai menikmati setiap detik dosa ini. Namaku Anjani. Aku istri dari seorang pria bernama Arif. Dan kami sudah menikah hampir 6 tahun. Kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di Bilangan Depok bersama putra kecil kami, Dio, yang baru berusia 4 tahun. Hidup kami dulu tenang, sebelum utang mengubah segalanya. Arif bukan suami jahat, dia baik, penyayang, dan selalu pulang ke rumah. Tapi kebaikannya itu jugalah yang membuatnya mudah dimanfaatkan orang. Dia ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri, dan kini kami terlilit utang ratusan juta. Aku tahu, dia sudah berusaha. Tapi, saat debt collector mulai mengetuk pintu rumah hampir setiap malam, dan Dio sakit demam tinggi tanpa bisa kami bawa ke rumah sakit karena tak ada uang, aku merasa aku harus melakukan sesuatu. Aku bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan ekspor-impor di Jakarta. Gajiku cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak lebih. Dan bosku, Rayhan, lelaki mapan dengan jas mahal, parfum wangi yang menusuk, dan tatapan yang menusuk jantung, mengetahui keadaan keuanganku lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari itu, dia memanggilku ke ruangannya setelah jam kantor. Semua orang sudah pulang, hanya aku dan dia. "Kamu butuh uang, bukan?" Suaranya tenang. Matanya mengunci mataku seperti tahu bahwa aku rapuh. "Berapa yang kamu perlukan?" Tanganku gemetar. Aku menyebut angka 150 juta. Jumlah yang cukup untuk melunasi sebagian besar utang Arif. Rayhan tersenyum. Perlahan dia berdiri, berjalan menghampiriku. Tangannya menyentuh daguku, mengangkat wajahku. "Aku bisa bantu, tapi kamu tahu apa yang aku inginkan sebagai gantinya, kan?" Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menelan ludah. Aku bukan perempuan murahan, tapi saat membayangkan anakku menjerit kesakitan tanpa bisa dibawa ke dokter, aku menyerah. Malam itu, aku pulang dengan rekening yang terisi, tapi juga dengan tubuh yang masih bergetar karena disentuh oleh pria yang bukan suamiku. Dan anehnya, aku tidak merasa jijik. Aku merasa hidup, terlihat, diinginkan. Keesokan harinya, Rayhan memanggilku lagi. Kali ini bukan untuk membahas pekerjaan. Dan aku datang tanpa ragu. "Kamu akan jadi milikku sepenuhnya, Jan, sampai aku bosan. Kalau aku nggak mau?" Kamu tahu jawabannya. Dan aku memang tahu. Aku sudah menjual diriku. Tapi yang tidak aku duga, aku akan mulai menikmatinya. Malam itu adalah kali kedua aku datang ke apartemen Rayhan. Kali ini bukan lagi dengan tubuh yang bergetar ketakutan, melainkan dengan dada yang berdegup cepat. Karena aku penasaran. Aku berdiri di depan pintu unit 1809. Tanganku sempat ragu menekan bel. Tapi sebelum jari telunjukku menyentuh tombol, pintu sudah terbuka. Rayhan berdiri di sana, mengenakan kaos hitam tipis dan celana santai. Wangi tubuhnya langsung menusuk hidungku. Maskulin, hangat, membahayakan. "Aku tahu kamu akan datang," katanya, sambil menarikku masuk.
Saat pintu tertutup, dia tidak langsung menyentuhku, tidak seperti malam pertama. Dia hanya menatapku lama sekali, seolah sedang mengukur seberapa dalam aku sudah tenggelam. Kamu kelihatan berbeda malam ini, Jan. Beda gimana? Kamu nggak takut lagi. Dan dia benar. Entah kenapa, malam ini aku ingin disentuh. Bukan karena uang, bukan karena paksaan, tapi karena sesuatu yang lebih gelap, hasrat yang tak bisa kujelaskan. Dia mendekat, tangannya menyentuh pinggangku perlahan, lalu naik ke punggung, menarikku ke pelukannya. Suamiku tidak pernah menyentuhku seperti ini, dengan sabar, tapi penuh kekuasaan. Aku mendongak, bibir kami bersentuhan, lembut, lalu berubah menjadi rakus. Saat tubuh kami bertabrakan dan napas menjadi berat, aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi aku tidak ingin berhenti. Kami tenggelam di bawah lampu kamar yang redup. Bajuku satu persatu terlepas dari tubuh, dan dia memperlakukanku seperti milik pribadinya. Setiap desahan yang keluar dari mulutku malam itu bukan lagi karena terpaksa, tapi karena kenikmatan yang menyesatkan. "Kamu suka ini, kan?" bisiknya saat dia mencium bagian tubuh yang selama ini hanya disentuh suamiku. Aku tidak menjawab, tapi pelukanku semakin erat, tubuhku menjawab semuanya. Setelahnya, kami berbaring dalam diam. Aku menatap langit-langit kamar, merasa kosong tapi juga penuh. Perasaan bersalah muncul, tapi perlahan hilang ketika Raihan memelukku dari belakang dan membisikkan sesuatu. "Besok kamu ambil cuti. Kita ke Bandung, aku mau kamu sendiri, tanpa gangguan siapapun." Hatiku berdegup kencang. Bukan karena takut dimarahi suamiku, tapi karena aku menginginkannya. Dan aku tak tahu bagaimana caranya berhenti. Aku pulang ke rumah malam itu dengan tubuh yang masih panas dan napas yang tak sepenuhnya kembali normal. Tapi saat membuka pintu kontrakan kami yang sempit, aroma minyak kayu putih dan suara batuk kecil, Dio langsung menyadarkanku. Aku kembali ke dunia nyata. Arif sedang mengompres dahi Dio dengan wajah lelah. Ia tersenyum saat melihatku masuk. "Maaf ya sayang, tadi Dio panas lagi. Aku nggak berani tinggal." Aku mengangguk pelan. Suaraku tercekat, bukan karena sedih, tapi karena rasa bersalah menusuk dadaku seperti jarum halus tak terlihat. Arif masih menjadi suami yang baik. Dia tidak curiga, tidak bertanya macam-macam. Dia masih percaya padaku, dan itu membuatku semakin hancur. Malam itu aku berbaring di sampingnya, tapi entah kenapa pelukannya terasa dingin, kaku. Pelukan suami yang lama-lama terasa seperti kewajiban, bukan lagi keintiman. Dan aku sadar, tubuhku sudah mengenali perbedaan. Pelukan Raihan, hangat, dominan, membuatku lupa siapa diriku. Sentuhannya lebih menggoda, lebih hidup, lebih membuatku merasa diinginkan sebagai wanita. Keesokan harinya, aku berbohong untuk pertama kalinya secara sadar. Aku harus keluar kota, dinas mendadak dari kantor, 2 hari ke Bandung, kataku sambil merapikan koper kecil. Arif terlihat khawatir. "Sendirian?" "Enggak, sama Mbak Dita dari divisi finance sih," jawabku cepat dan tenang. Dusta keluar dari mulutku dengan mudah. Mungkin karena aku sudah terlalu dalam. Perjalanan ke Bandung naik mobil pribadi Raihan terasa seperti masuk ke dunia lain. Tidak ada deadline, tidak ada panci gosong, tidak ada tangisan anak. Hanya ada kami berdua dan dunia yang sengaja kami buat sendiri. Kami tiba di sebuah villa pribadi di Lembang. Udara dingin menggigit kulit,
Tapi tubuhku justru terasa semakin panas saat Raihan menarikku ke dalam pelukannya begitu masuk kamar. Dia menciumku seperti pria yang sudah lama menunggu, dan aku membalasnya seperti wanita yang sudah tak peduli dosa. Di sini, kamu milikku sepenuhnya, Jan. Aku nggak mau kamu mikirin siapa-siapa. Aku mengangguk. Dan malam itu, kami menari dalam keheningan villa, hanya diiringi deru napas, desahan, dan suara ranjang yang berderit pelan. Setelah kami selesai, aku duduk di balkon villa, berselimut-selimut tebal sambil menatap kabut tipis yang menutupi perbukitan. Raihan keluar dan menyandarkan dagunya di pundakku. "Apa kamu nyesel?" Aku tidak menjawab, karena jawabannya terlalu rumit. Aku tidak menyesal, tapi aku takut pada ketagihan ini. Takut bahwa jika Raihan menyentuhku sekali lagi, aku tak akan pernah bisa kembali menjadi istri yang sama lagi. Tapi rasa takut itu tidak menghentikanku. Di perjalanan pulang dari Bandung, aku memandangi wajah Raihan yang sedang menyetir. Matanya fokus, tapi tangannya sesekali menyentuh pahaku, seolah ingin mengingatkan bahwa aku miliknya sekarang. Sentuhan itu tidak lagi membuatku kaget, melainkan candu. Setibanya di rumah, aku kembali menjadi Anjani yang dikenal Arif, istri setia yang pulang kerja dengan wajah lelah. Tapi yang Arif tidak tahu, lelahku yang kupersembahkan padanya malam itu bukan lagi tulus. Itu hanya akting. Tubuhku ada di situ, tapi pikiranku masih tertinggal di Villa Raihan, di tempat di mana aku benar-benar merasa hidup. Beberapa hari setelahnya, Raihan memintaku datang ke apartemennya lagi. Kali ini tidak ada uang yang ditawarkan, tidak ada tekanan, tidak ada iming-iming. Dan aku datang dengan sukarela. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hubungan ini sudah melewati batas logika. Ini bukan lagi sekadar pelarian dari beban rumah tangga, bukan pula soal utang. Ini tentang perasaan yang membuatku berani mengkhianati segalanya, hanya untuk merasakan pelukan Raihan sekali lagi. Malam itu, dia tidak tergesa-gesa. Dia memandangi tubuhku seperti karya seni yang ia hafalkan dalam gelap. Bibirnya menjelajahi setiap inci kulitku, membuatku tak hanya meleleh, tapi menyerah. "Kamu tahu kan, aku nggak sekadar main-main," bisiknya sambil mencumbu leherku. Aku tidak menjawab, tapi pelukanku menjelaskan semuanya. Aku tahu ini salah, tapi kenapa? Justru terasa benar. Sampai akhirnya, pagi itu, aku terbangun lebih dulu di ranjang apartemennya. Raihan masih tidur, wajahnya damai, dan aku melihat layar ponselku yang bergetar. 12 panggilan tak terjawab dari Arif. 3 pesan masuk. "Sayang, kamu di mana? Dio nangis nyariin kamu. Kamu bilang lembur tapi nomor kantormu mati. Tolong pulang, aku bingung." Dadaku seperti ditusuk rasa bersalah, tapi bersamaan dengan itu, ada dorongan dari dalam diriku yang tak bisa aku tolak. Dorongan untuk tetap di sini bersama Raihan. Apa yang sedang terjadi padaku? Apakah aku masih bisa disebut istri? Kalau aku justru lebih memilih jadi wanita simpanan? Pikiran itu terus terngiang di kepalaku. Saat aku menyelinap keluar dari apartemen Raihan, mengenakan baju yang masih bau parfum mahal miliknya. Jalanan Jakarta masih sepi pagi itu, tapi dadaku terasa bising oleh rasa bersalah dan sesuatu yang lebih gelap lagi. Kerinduan akan pelukan Raihan, padahal aku baru saja keluar dari ranjangnya. Aku pulang ke rumah dengan langkah pelan. Saat membuka pintu, Arif langsung berdiri di ambang, wajahnya tegang, matanya sembab. Dio menangis di dalam kamar.
"Kamu dari mana, Jan?" Suaranya pelan, tapi menusuk. Aku kaget, tapi berusaha tetap tenang. "Tadi aku ketiduran di kantor, lembur sampai pagi." "Lembur? Tapi aku sudah hubungi kantor. Mbak Dita bilang kamu nggak masuk sejak kemarin sore." Jantungku seperti berhenti. Arif, yang biasanya lembut dan mudah percaya, kini berdiri di hadapanku seperti seseorang yang tidak lagi mengenalku. Matanya curiga, bibirnya gemetar menahan emosi. "Jan, kamu selingkuh ya?" Aku terdiam, dunia serasa berhenti berputar. Tapi aku cepat-cepat menjawab, "Kamu ngomong apa sih? Aku capek, Arif. Aku kerja buat bantu kamu bayar utang, dan kamu malah nuduh aku yang enggak-enggak." Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena aku takut. Bukan takut ketahuan, tapi takut kehilangan Reyhan dan Arif sekaligus. Hari-hari setelah itu menjadi lebih canggung. Arif tak lagi sehangat biasanya. Dia tak banyak bicara dan setiap tatapannya seperti menyelidik. Tapi dia tidak pernah menyentuhku lagi. Bahkan tidur pun kini berjarak. Dan yang mengejutkanku, aku tidak terlalu peduli. Karena setiap malam bayangan Reyhan kembali muncul. Sentuhannya, ciumannya, dan bisikan-bisikan yang membuatku lupa bahwa aku punya rumah yang sedang perlahan-lahan retak. Beberapa hari kemudian, aku kembali dipanggil Reyhan, tapi kali ini berbeda. Dia menatapku lama sebelum berkata, "Kamu nggak harus terus pura-pura, Jan. Aku tahu kamu suka ini, suka aku, suka semuanya." Aku menunduk. Aku ingin membantah, tapi bibirku tak bisa berkata apa-apa. Reyhan mendekat, lalu menciumku. Dan aku lagi-lagi membalasnya. Karena cinta memang tak selalu datang dari tempat yang benar. Malam itu, aku menyerahkan seluruh tubuhku lagi. Tapi kali ini bukan karena utang, bukan karena rasa kasihan. Aku menyerah karena aku sudah terlalu dalam, terlalu tenggelam. Dan anehnya, aku mulai menemukan kenyamanan di dalam dosa yang seharusnya membuatku hancur. Bersama Reyhan, aku merasa seperti wanita seutuhnya, diinginkan, disayang, bahkan dimanja. Dia tahu bagian tubuh mana yang harus disentuh agar aku meleleh. Dia tahu kata-kata apa yang harus dibisikkan di telingaku agar aku percaya, meskipun semuanya salah. "Kamu pikir kamu cuma pelarian buat aku?" katanya suatu malam saat kami berdua berbaring dalam gelap. "Aku nggak pernah segila ini sama perempuan. Kamu beda, Jan." Aku ingin menyangkal, ingin menertawakan kata-katanya. Tapi dalam hati kecilku, aku senang. Aku ingin menjadi beda di mata Reyhan. Meskipun aku tahu, itu artinya aku bukan lagi wanita yang sama di mata suamiku. Hari-hari di rumah semakin sunyi. Arif menjadi pendiam, bahkan untuk sekadar bertanya soal kerjaanku pun tidak. Ia hanya berbicara pada Dio, dan itu pun dengan suara datar. Aku bisa merasakannya, kepercayaan di antara kami sudah retak. Tapi dia belum berani mengakuinya. Sampai suatu malam, aku masuk ke kamar dan mendapati Arif duduk di pojok tempat tidur, menggenggam ponselku. Wajahnya pucat, matanya memerah. Jadi benar, aku membeku. Napasku tertahan. Foto kalian di hotel, di cermin, bayangan kamu dan dia. Chatnya juga masih ada. Suaranya pecah. "Seberapa murah kamu bisa jadi, Jan?" Dunia runtuh di sekelilingku, tapi aku tidak menangis. Karena saat itu, yang ada di kepalaku bukan rasa takut kehilangan Arif, tapi ketakutan bahwa Reyhan akan meninggalkanku jika semua ini terbongkar. Aku mencoba bicara, tapi Arif berdiri dan melempar ponselku ke lantai. "Keluar dari rumah ini, sekarang juga."
Aku tidak bergerak. Bibirku bergetar. Arif, aku... Pergi, Jan. Aku nggak mau Dio besar melihat ibunya kayak begini. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada pukulan apapun. Tapi aku tahu, aku pantas menerimanya. Malam itu, aku keluar dari rumah. Tidak membawa apa-apa selain tas kecil dan tubuh yang masih menyisakan aroma raihan dari beberapa jam lalu. Ironis. Aku berdiri di pinggir jalan, dingin, sendiri. Lalu satu notifikasi masuk di ponsel. Raihan, datang ke apartemenku. Aku di sini buat kamu. Dan entah kenapa, aku menangis. Tapi bukan karena aku kehilangan Arif. Aku menangis karena seseorang di luar sana masih menginginkanku dalam keadaan seburuk ini. Malam itu, aku datang ke apartemen Raihan tanpa diminta 2 kali. Tidak dengan pakaian cantik atau parfum mahal. Hanya tubuh lelah dan hati yang berantakan. Tapi, saat dia membukakan pintu, dia tidak mengomentari wajahku yang bengkak karena menangis. Dia langsung memelukku. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau," katanya lirih, sambil mengusap rambutku. Aku mengangguk pelan. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa aku akan tinggal bersama pria lain selain suamiku. Tapi anehnya, disinilah aku merasa lebih diterima. Hari-hari berlalu. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi alasan tentang lembur atau dinas luar kota. Aku hidup di dunia Raihan sekarang, dan dunia itu begitu nyaman sekaligus mengerikan. Dia tidak lagi memberi uang seperti dulu, tidak ada transfer, tidak ada amplop, tapi aku tetap datang, tetap menyerahkan tubuhku. Karena kini yang kuinginkan bukan materi, tapi dirinya. Aku jatuh cinta. Sesederhana dan seseram itu. Kamu tahu kan, Jan? Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, ucapnya suatu malam setelah kami selesai bercinta. Tapi aku juga bukan tipe pria untuk dinikahi. Aku terlalu gelap buat hidupmu. Aku menatapnya, masih berkeringat dan lelah. Tapi mataku penuh keyakinan. Aku juga udah terlalu jauh buat balik, Ray. Dan itu benar. Aku bukan lagi istri siapapun, tapi juga bukan kekasih resmi. Aku terjebak di antara status yang tak punya nama. Dan aku rela. Namun, kenyamanan itu perlahan berubah. Raihan mulai sering pulang larut. Ponselnya terkunci. Beberapa malam dia bilang ada meeting di luar kota dan meninggalkanku sendiri di apartemen. Aku mulai merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Takut ditinggalkan oleh pria yang bahkan bukan suamiku. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu sama perempuan lain ya?" Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Jan, kamu bukan istri aku. Jangan bertingkah seolah kamu punya hak atas hidupku." Jawaban itu seperti pisau tumpul. Tidak langsung membunuh, tapi perlahan mengiris. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi siapa aku di hadapannya? Aku hanya simpanan. Dan ironisnya, bahkan setelah kata-kata menyakitkan itu, aku tetap tidur di ranjang yang sama malam itu. Masih memeluknya dari belakang, berharap dia berubah pikiran. Tapi dia tidak berubah. Esok paginya, Raihan bangun lebih dulu. Tak ada kecupan di dahi, tak ada pelukan hangat seperti dulu. Hanya suara gesekan resleting tas kerja, aroma parfum yang asing, dan langkahnya menjauh dari tempat tidur. "Aku ada meeting, jangan tungguin makan malam." Lalu pintu tertutup, dan aku sendirian lagi. Aku duduk di sudut tempat tidur, mengenakan kaos Raihan yang terlalu longgar, menatap jam dinding yang bunyinya kini terasa menyiksa. Cinta yang dulu membuatku merasa hidup,
kini perlahan membuatku mati dari dalam. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Nama di layar Arif. Untuk pertama kalinya setelah aku meninggalkannya, dia menelepon. Aku biarkan berdering berkali-kali, tapi entah kenapa jari ini justru menyentuh ikon hijau. Aku mengangkatnya. "Jan, boleh aku ketemu kamu?" Suaranya pelan, bukan marah, tapi sedih. Aku terdiam sejenak lalu menjawab, "Di mana?" "Kami bertemu di taman dekat rumah kontrakan lama kami." Dia datang mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya tirus. Di tangannya ada boneka kecil, mainan Dio. "Dia nangis semalam nyariin kamu," katanya, mencoba tersenyum. Tapi air matanya lebih dulu jatuh. "Aku bilang kamu kerja, padahal aku sendiri gak yakin kamu bakal pulang." Aku menunduk. Hatiku bergetar, tapi tidak lagi pecah. "Maaf Arif, aku tahu aku salah, tapi aku juga udah gak bisa lagi balik jadi istri yang kamu harapkan." Ia mengangguk pelan. "Aku gak minta kamu balik, Jan. Aku cuma mau kamu tahu, aku masih sayang, meski kamu udah bukan milikku." Dan saat ia berkata begitu, air matanya mengalir deras. Arif, lelaki yang dulu pernah kubela mati-matian, yang kubantu bayar utangnya dengan tubuhku sendiri, kini menangis di depanku. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Hatiku diam, mati rasa. Malamnya, aku kembali ke apartemen. Reyhan belum pulang. Lagi-lagi hanya aroma tubuhnya yang tersisa di bantal. Aku berdiri di depan kaca, menatap wajahku sendiri. Apakah ini balasan untuk semua dosa yang kubuat? Atau inilah harga dari cinta yang salah tempat? Tubuhku masih indah, tapi jiwaku mulai kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menyerahkan diri pada Reyhan, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar dicintai atau hanya dimiliki? Pertanyaan itu menghantui pikiranku berhari-hari. Reyhan makin jarang pulang. Kalaupun pulang, dia dingin, tak lagi memelukku dari belakang saat tidur, tak lagi menciumku sembari membisikkan pujian di telingaku. Bahkan sentuhannya pun mulai terasa hambar, seperti rutinitas yang kehilangan gairah. Aku mulai takut bahwa aku telah kehilangan segalanya, rumah, suami, anak, dan kini mungkin juga Reyhan. Malam itu aku memberanikan diri menanyakan sesuatu yang sudah lama kutahan. "Rey, aku ini apa buat kamu sekarang?" Dia meletakkan gelas whiskinya di atas meja, menatapku sebentar dengan mata yang tenang tapi tajam. "Kenapa kamu nanya gitu?" "Karena kamu berubah. Karena aku ngerasa kamu nggak butuh aku lagi." Dia terdiam sejenak, lalu kalimat itu keluar. "Jan, kamu harus pilih." "Pilih? Kalau kamu masih mikirin rumah, anak, suami, mungkin sebaiknya kamu balik. Karena aku nggak mau berbagi. Aku bukan tempat kamu singgah sebentar lalu kabur kalau capek. Aku maunya kamu utuh atau nggak sama sekali." Kata-katanya menusuk, tegas, dingin. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari sisa Reyhan yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi yang kutemukan hanyalah seseorang yang mulai kelelahan atau bosan. "Jadi sekarang aku beban ya?" tanyaku pelan. "Bukan beban, tapi kamu terlalu menggantung, Januari. Dan aku benci sesuatu yang nggak jelas." Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon apartemen, menggenggam ponsel dan melihat foto-foto Dio yang masih tersimpan. Senyumnya, matanya, suara rengeknya saat aku belikan permen. Semuanya menampar sisi terdalam dalam diriku yang mulai mati rasa sejak Reyhan datang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merindukan rumah.
Bukan hanya bangunannya, tapi hati yang dulu aku tinggalkan. Keesokan harinya, aku berkemas. Rayhan tidak bertanya apa-apa. Dia hanya berdiri di ambang pintu menatapku tanpa ekspresi. "Kamu tahu, pintu ini gak akan selalu terbuka, kan?" katanya sebelum aku melangkah keluar. Aku mengangguk. "Dan kamu tahu, aku gak akan pernah jadi istri siapapun lagi setelah ini." Aku menatapnya lama. "Aku juga tahu, kamu gak pernah benar-benar mencintai aku, Ray. Kamu hanya menikmati kenyataan bahwa aku memilihmu, ketika seharusnya aku memilih diriku sendiri." Lalu aku melangkah pergi. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu jika aku tetap tinggal, aku akan hancur sampai tak bersisa. Hujan turun deras saat aku keluar dari apartemen Rayhan, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang harus ku tengok lagi. Di belakangku ada cinta yang semu, nafsu yang membutakan, dan luka yang kuundang sendiri masuk ke hidupku. Langkahku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak bisa kembali ke rumah kontrakan itu seperti tak pernah terjadi apa-apa. Aku tahu Arif tidak akan menerimaku kembali, dan jujur saja, aku pun tidak bisa lagi menjadi istri yang dulu. Wanita itu, Anjani yang setia, sederhana, penuh cinta dan pengorbanan, sudah mati di malam pertama ia menyerahkan tubuhnya demi uang. Tapi, aku tetap kembali ke rumah itu, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk bertemu Dio. Pintu dibuka oleh Arif. Wajahnya datar, matanya penuh kehati-hatian. "Aku gak datang buat bikin ribut. Aku cuma mau lihat Dio," kataku pelan. Dia diam sejenak lalu memberi jalan. Dio berlari ke arahku saat melihatku di ambang pintu kamar. Tangannya kecil, tubuhnya hangat, dan pelukannya, Tuhan. Pelukannya lebih menyembuhkan daripada apapun yang pernah Rayhan berikan padaku. Aku menangis, bukan karena ingin kembali, tapi karena aku baru sadar. Cintaku yang sebenarnya tidak pernah hilang, ia ada di pelukan anakku. Setelah itu, aku tidak tinggal. Aku pergi sebelum matahari tenggelam. Aku menyewa kamar kos kecil di ujung gang, mulai bekerja serabutan, membantu catering harian, menjadi admin freelance, apapun yang bisa menghasilkan cukup uang untuk menyambung hidup. Tidak mudah, tidak indah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hidup. Suatu sore, saat aku duduk di teras kecil kosan, Arif datang. Dia duduk di sampingku, diam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu kelihatan beda sekarang." "Beda gimana?" tanyaku pelan. "Kamu nggak lagi kelihatan hancur, tapi juga bukan Anjani yang dulu." Aku tersenyum tipis. "Karena aku bukan lagi istri yang sama, Rif. Aku bukan milik siapa-siapa sekarang, termasuk dirimu." Ia mengangguk. Lalu sebelum pergi, ia berkata, "Kalau kamu butuh sesuatu, bukan uang, tapi teman bicara, aku masih di sini." Dan untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Karena aku tahu aku sudah menerima semua yang terjadi. Luka, aib, dan semua keputusan bodoh yang pernah kuambil. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Tidak Rayhan, tidak Arif, bahkan tidak diriku sendiri. Karena kadang kita memang harus jatuh sehancur-hancurnya untuk benar-benar belajar berdiri dengan kaki sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini bersama kami di Zona Romansa. Jika kamu tersentuh, terpukul, atau bahkan merasa tercerai-berai setelah mengikuti cerita ini, silakan tinggalkan komentar dan bagikan ke orang-orang yang butuh mendengar bahwa cinta bisa datang dari tempat yang salah, tapi pemulihan
selalu datang dari dalam diri sendiri. Like, share, dan subscribe Zona Romansa untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya yang lebih panas, lebih mengguncang, dan lebih manusiawi dari apapun yang pernah kamu dengar.